Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastrianingsi AMDKEP. Saya peserta Latsar golongan 2, angkatan kedua, kelompok kedua, Kota Pariaman tahun 2022. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang senam hamil. Yang pertama, pengertian senam hamil. Senam hamil adalah terapi latihan gerak untuk mempersiapkan ibu hamil secara fisik atau mental, sehingga diharapkan persalinan terjadi secara aman dan spontan. Bagi ibu hamil, senam juga bermanfaat menguatkan otot-otot dan sendi sekitar perut dan tulang punggung. Adapun tujuan dari senam hamil adalah yang pertama, persiapan mental dan fisik untuk ibu hamil. Yang kedua, melatih kontraksi dengan baik dan memperkuat segmen bawah rahim, serviks, otot-otot dasar panggul. Dan yang ketiga, relaksasi. Kemudian manfaat dari senam hamil adalah yang pertama, mempertahankan atau meningkatkan kebugaran kardiovaskuler. Yang kedua, membatasi penambahan berat badan dan retensi lemak. Yang ketiga, meningkatkan sikap dan status mental. Yang keempat, mengurangi kecemasan dan insomnia. Dan yang kelima, persalinan lebih lancar dan penyulit berkurang. Indikasi dari senam hamil adalah yang pertama, usia kehamilan lebih dari 24 minggu atau 6 bulan ke atas. Yang kedua, primigravida atau anak pertama. Yang ketiga, multigravida atau anak lebih dari satu, khusus yang mengalami kesulitan pada persalinan sebelumnya. Ibu hamil yang tidak boleh mengikuti senam hamil kriterianya adalah yang pertama, ibu hamil dengan anemia. Yang kedua, ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebihan. Yang ketiga, ibu hamil dengan kehamilan ganda atau kehamilan kembar. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, tekanan darah tinggi. Yang keenam, nyeri pinggang, pubis dan dada. Yang ketujuh, mola hidatidosa atau kehamilan anggur. Yang kedelapan, ibu hamil dengan kelainan jantung. Dan yang kesembilan, ibu hamil dengan PEB atau keracunan dalam kehamilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan senam hamil adalah yang pertama, gerakan senam hamil jangan dipaksakan, sesuaikan dengan kemampuan ibu hamil. Yang kedua, setelah senam hamil dianjurkan untuk minum air putih. Yang ketiga, selama senam hamil sebaiknya memakai pakaian yang menyerap keringat dan longgar. Dan yang keempat, menggunakan kasur atau matras. Atur posisi duduk bersila dengan nyaman, tutup mata perlahan, letakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri di perut. Rasakan ritme jantung, atur nafas agar rileks dan janin ikut tenang. Tolehkan leher ke kiri dan ke kanan secara bergantian, lalu ambil nafas ketika menoleh, buang nafas ketika kembali tegak. Patahkan leher ke kiri dan ke kanan. Ambil nafas ketika mematahkan ke samping. Lalu buang nafas ketika kembali tegak. Atur nafas. Dorong dagu ke atas. Lalu buang nafas ketika mendorong kepala ke bawah. Panjangkan tangan ke samping, lalu regangkan. Rasakan otot-otot pada tangan meregang,
Kemudian tarik ke belakang kepala, lalu regangkan dan angkat tangan ke atas. Lakukan secara bergantian. Tarik nafas bawa ke atas, buang nafas dan bawa badan ke samping. Rasakan peregangan otot pinggang. Tarik nafas ke atas, buang nafas, kemudian tarik tangan ke samping, lalu ulangi lagi. Tarik nafas bawa ke atas, buang nafas, lalu bawa badan ke samping. Rasakan peregangan otot pinggang. Tarik nafas bawa ke atas, bawa ke samping, lalu regangkan. Selanjutnya letakkan tangan di bahu, kemudian putar ke depan, putar hingga depan payudara, gunanya untuk mengencangkan otot-otot payudara. Rentangkan tangan ke samping, turunkan lengan, gerakkan tangan ke kanan dan ke kiri, lalu rasakan otot-otot pada bahu meregang. Gunakan power untuk gerakan tangan. Letakkan tangan di depan dada, lalu gerakkan dengan membuka dan menutup. Rasakan otot-otot tangan mulai meregang. Satukan kedua tangan, gerakkan tangan ke atas dan ke bawah. Rasakan sensasinya pada bagian lengan. Temukan kedua telapak kaki, gerakkan kaki seperti gerak kupu-kupu. Gerakan ini untuk membuka panggul sehingga menjadi lebih lebar dan bayi lebih mudah turun. Letakkan telapak tangan di bawah telapak kaki, lalu putar pinggul ke depan. Gerakan ini untuk membantu menurunkan kepala bayi. Kita bisa melakukannya pada saat santai. Setelah itu, kita tarik nafas dan buang nafas untuk kembali lanjut ke gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya adalah gerakan posisi tidur pakai bantal. Nah, dalam posisi tidur ini, luruskan kaki bawah, angkat kaki atas, gerakkan naik turun, tarik nafas ketika kaki di atas, buang nafas ketika kaki di bawah. Kemudian, angkat kaki tekuk ke arah dada, angkat lagi, baru letakkan ke bawah. Angkat kaki, gerakkan ke bawah dan ke atas. Putar kaki searah jarum jam. Lakukan pada kaki sebelahnya. Ingat, untuk selalu atur nafas dan berhenti jika perut terasa tidak nyaman. Gerakan selanjutnya yaitu posisi tidur telentang. Kaki ditekuk, tangan kanan dan kiri berada di samping tubuh. Ambil nafas, angkat panggul ke atas, buang nafas, letakkan kembali, lakukan perlahan sambil tetap mengatur nafas.
Miringkan tubuh, bangun pelan-pelan. Pastikan tangan menjadi tumpuan, lalu pastikan jari-jari terbuka lebar, di mana bahu sejajar dengan telapak tangan. Ketika tarik nafas, lengkungkan punggung, pandangan ke atas, lalu buang nafas. Kepala menoleh ke perut, punggung dilekukkan, tulang ekor masuk. Lakukan gerakan ini selama beberapa kali dan lakukan secara perlahan. Gerakan ini dapat mengurangi sakit pinggang. Gerakan selanjutnya yaitu balancing pose. Kaki kanan belakang, tangan kiri ke depan, tekuk lutut ke dalam, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, luruskan, buang nafas, tekuk ke dalam. Lakukan secara perlahan-lahan, bergantian dengan kaki sebelahnya. Jika perut merasa tidak nyaman, segera untuk berhenti. Jika merasa kehausan, segera minum. Buka dua paha, duduk di atas telapak kaki, lalu sandarkan kepala di matras. Atur nafas, rasakan rileks, lalu kembali duduk bersila. Atur nafas lagi, tarik nafas panjang, buang nafas perlahan-lahan, rasakan rileks, regangkan otot pinggang, tarik nafas, buang ke samping. Tarik nafas, buang ke samping. Regangkan otot pinggang dan atur nafas kembali agar tubuh kembali normal dan suhu tubuh kembali normal.